Hai Susi, Assalamualaikum. Sehat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Udah lama banget nggak ketemu. Berapa lama ya terakhir? banget deh kalau Berapa ya? dihitung-hitung ya. 10, 20 tahun? Aduh, Mungkin ada ya? satu melanglang dunia kemana tuh? Ke asuransi. Kita terakhir ketemu di satu perusahaan asuransi ya. Iya, betul. Dan Susi menghilang. Dan ini Sobat Seno, Mbak Susi ini, Uni Susi ini karena ada darah Minangnya, sekarang tiba-tiba udah jadi founder and directors dari sebuah lembaga namanya United ya. Gitu ya, Sus? Iya, tapi Hebat loh. bukan Manchester United ya. Bukan Manchester. Jadi ini jelas bukan klub bola, bukan tuh. Sobat Seno harus dengar tuh. Dan Sobat Seno kita mau bincang-bincang sama Mbak Susi seperti apa sih yang namanya United itu, dan tunggu dulu sabar karena Mbak Susi ini multi talenta. Waduh. Oh, jatuh nih. Iya beneran nih. Nanti pada video berikut dengerin aja bagaimana kiprahnya juga sebagai guru piano dan pebisnis kopi. Wah, luar biasa. Betul nggak tuh? Itu gosip atau betul kan? Belajar bisnis. Belajar bisnis. Oke. Santai aja ya, Uni Susi ya. Mas Seno juga. Aduh, belum. Kita baru memulai ini karena rumah kita. Belum. Minta doanya aja ya. Amin. Amin. Mudahan ya. Didengar Ya. nih hari Jumat barokah ya. Amin. Nah ini biar Sobat Seno tambah jelas, tambah ngerti, bisa jelasin dulu nggak? United ini apa sebenarnya? Dengar-dengar sih apa training consultant atau apa gitu ya, Sus? Iya. Ya. Sebenarnya sih buat United Training ini sebenarnya sudah lama. Udah lama. Jadi sebenarnya dulu waktu tadi Mas Seno sebagai pembuka sudah berbicara bahwa di dunia kantor kita sebagai karyawan, kebetulan pada saat dari perusahaan asuransi pindah jalur nih ke perbankan. Gitu. Loncat, belok ke finansial ya, dari produk jasa langsung ke finansial. Nah di situ ceritanya ketemu lah dengan salah satu biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan ada yang namanya kita melakukan training, kita melakukan outbound ataupun apa. Jadi kebetulan memang membidangi di bagian itu juga waktu di perbankan. Nah, berjalan sering ketemu, terus ngomong nih partner gitu kan, jadi partner ngomong, kenapa sih nggak coba buat sendiri gitu, berani nggak gitu ya, di challenge nih ceritanya, ditantang ya, ditantang. Terus waktu itu tahun berapa ya, waktu itu 2000 dari perbankan balik lagi ke perusahaan jasa, tapi dari life insurance ke perbankan, perbankan konven ke perbankan syariah. Wah, udah nyobain juga, lompat nih termasuk kutu loncat ya gitu. Iya. Banyak pengalaman. Penasaran ya, pengen challenge dari perbankan syariah pindah ke asuransi general gitu. Pindah lagi. Kerugian. Nah, disitulah tadinya ketemu di perbankan konven, ketemu lagi di asuransi kerugian. Di situ bilang tuh waktu itu kalau nggak salah 2010 lah ya kita ketemu lagi tuh ya, 2009 2010. Lama ya? Udah lama. Terus ya, 11 tahun. Oke. Kenapa sih nggak mau buat gitu? Terus enggak saya kayaknya belum siap gitu kan. Masih dibilang belum siap tuh. Belum siap ya. Nah, terus kalau nggak coba ya nggak bisa gitu. Masa saya ada ke arah sana, kayaknya saya nggak di bidang itu deh gitu. Nah, terus udah gitu masih berjalan. Partner ini juga di bidang SDM, malah dia di bidang perhotelan sebenarnya. Ya kan, satu perhotelan sama, tapi bidang-bidangnya sama, jasa lah dua-duanya. Partner juga di bidang pendidikan perhotelan, kita di bidang pendidikan jasa, pekerjaannya jasa. Nah, sampai di tahun 2015 ya, 2015 gitu. Terus akhirnya
kepikir nih gitu kan. Tapi di 2011 udah mulai gabung kalau ada training, kalau ada outbound kita mulai lah ya mau jadi IO ataupun sebagai trainer. Nah, terus dari situ diasah, kita buat aja yuk gitu. Oh, jadi mulainya belum berbadan hukum ya waktu mulai ya? Belum, waktu itu baru sinergi dengan berbagai keahlian masing-masing. Oke. Tadinya kita bertiga buat yang namanya konsultan United Training ini. Tadinya sebelum namanya United Training, namanya tuh gabungan dari 3 orang. Oh, apa tuh? Tapi kan tapi jadi lucu namanya ITS. Jadi kan kayak suatu perguruan tinggi ya. Iya, di Surabaya. Iya, jadi kok namanya jadi lucu ya, kayak nama konsultannya jadi kayak menjual nama perguruan tinggi. Perguruan tinggi dan kayaknya bidangnya pendidikan only gitu ya. Iya. Terus S-nya udah pasti Susi ya. Ya, IT-nya temennya ya. Oke. Ya. Dua partner, 2 rekanan lainnya. Partner itu teman gitu. Ya. Terus akhirnya setelah berjalan yang satu keluar. Nah, yang mana? Yang I atau yang T ini? Yang I. Oh, yang tinggal TS. Tinggal TS nih. Namanya jadi aneh kalau TS ya. Namanya teka-teki silang. Nah, terus akhirnya, ini karena sibuk di bidang masing-masing, akhirnya kita berdua, kita omong bener-bener nih, kita mau lanjut apa bubar? Karena kan sayang nih, kita udah punya portofolio, terus kita sudah punya klien, kita mau ngapain nih sekarang, ke depan, gitu. Oh ya udah lanjut dong, gitu kan. Nah dulu, sebentar, di saat itu Susi juga masih merangkap bekerja atau udah resign? Waktu TS ini, tinggal 2 ini? Waktu bikin TS, itu masih bekerja. Oh masih bekerja, jadi dirangkap ya, kerja juga, tapi setelah buat ini United, mau kita setelah keluar, itu sudah keluar. Jadi udah keluar dari kerja, akhirnya memutuskan waktu itu mau terus kerja apa mau jadi konsultan? Dicoba entrepreneur atau mau konsultan, pokoknya mau usaha sendiri atau tetap kerja gitu kan. Ya akhirnya setelah berdiskusi gitu ya, gimana nih gitu, akhirnya dikasih izin, ya udah kalau mau coba untuk berusaha untuk usaha sendiri ya udah siap gitu, tapi satu-satu, maksudnya kalau bidang IO, tapi kalau bidang training gitu ya. Iya betul. Nah, mau fokus ya, mau fokus. Ya, waktu itu kan IO juga, training juga gitu ya. Akhirnya kita fokus, ya udah deh kita fokus ya di bidang training. Ini, oke. Akhirnya dengan ini berdua, oke kalau gitu, kalau kita sudah sepakat, oke kita buat ya perusahaan ini berbadan hukum. Berbadan hukum. Nah, harus berbadan hukum, akhirnya tepatnya apa tuh, sorry, udah PT atau CV? Saat ini masih CV. CV ya, oke. Masih CV. Karena waktu itu kalau kita langsung PT kan tahu ya, kalau PT persyaratan banyak. Iya, lebih rumit, dokumennya juga lebih banyak, betul. Laporan segala macam, kita pun siap ke situ. Gitu. CV lebih simpel ya. Betul. Nah, terus akhirnya kita sepakat sambil jalan, sambil waktu itu lucu tuh Mas Eno. Jadi kita dapat project. Dapat project salah satu perusahaan multi nasional lah ya. Nasional, oke. Pada saat itu kita bingung tuh, karena kita belum punya lembaga hukum. Nah, kita belum punya badan hukumnya, tapi kita harus jalan. Minjem dong perusahaan. Istilah bisnis pinjem bendera deh, pinjem bendera. Gitu. Boleh nggak kita pinjem bendera? Akhirnya kita berpikir nggak bagus juga ya kita pinjem bendera. Mungkin dia nggak apa-apa, tapi kan kayaknya kok kurang profesional gitu ya? Iya, kurang profesional ya. Akhirnya dengan yuk kita siap ya. Nah, dibentuklah United Training. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kebetulan memang dipercaya untuk kalau dilihat banyak untuk bank. Kita juga sadar diri United Training ini masih berkembang. Saya langsung ambil segmennya itu adalah segmen bank daerah. Bank daerah, di sasaran pasarnya bank daerah yang menjadi kliennya. Betul, bukan berarti bank di BUMN
ke bank swasta di Jakarta nggak mau kita ambil, Iya. tapi kan biasanya mereka sudah Ya. punya learning center Betul sendiri ya. banget, ya. Bank-bank besar apalagi jadi, itu ya. Betul, dan kita juga tahu ya, apalagi waktu itu keluar dari perbankan salah satu bank BUMN juga, aku udah tahu lah kalau udah main di bank-bank besar, kayaknya kita juga harus tahu dulu seperti apa gitu. Jadi makanya kita main banyak di bank daerah. BPD. Betul. Tapi cerdas ini kan berarti ngambil ceruk pasar ya. Sebelum jauh ke sana, ini United ini maknanya apa? Dari mana tiba-tiba dapat nama United dan berganti dari TS tadi? Kesatuan. Iya, jadi sebenarnya ya dari partner juga ya gitu. Kita mau apa ya gitu ya. Terus udah gitu, oke, kita kan harus bersatu nih. Oke, kita setuju dengan United gitu kan. Tren. Nah, pada saat itu kita punya trennya adalah kita punya mengembangkan. Kita nggak saingan sama orang psikologi, ya kan? Kalau saingan sama orang psikologi beda dong sama orang HR ya. Ininya beda lah ya. Tapi pasti beda, ekspertisnya beda. Salah satu karakternya yang ditonjolkan adalah melalui metode warna. Metode, warna. Betul. Pembelajaran pakai karakter seseorang dengan metode warna. Makanya kita di situ ditulisnya trennya bukan train, tapi tren. Trennya TREN. Maksudnya apa tuh? Jadi metode warna ini memang lagi booming. Ngetren, maksudnya tren itu ngetren. Bisa ini, juga kan. Di bahasa Inggrisnya kan ini sedang berjalan ya, proses sedang berjalan. Nah, kita ambil itu United Training. Gitu. Diplesetin dikit. Jadi Unitednya menggambarkan kesatuan dua partner yang bersatu. Iya. Kemudian tren itu program unggulannya ya. Program unggulannya. Jadi di setiap metode pengajaran kita, metode sharing kita, itu kita memberikan mengetahui bagaimana mengakses orang melalui karakter warna. Wah, menarik sekali ini. Belum pernah dengar keunikan kayak gini. Konkretnya gimana sih? Seseorang dites suruh membedakan warna atau warna apa yang sering dia pakai kayak baju saya ini atau gimana? Nah, jadi sebenarnya gampang. Pokoknya kita punya ada scorecard-nya gitu. Scorecard ya. Ada toolsnya lah ya. Kemudian nanti di situ kita lihat dari sana. Jadi seseorang punya misalnya warna biru, Pak Seno warna biru, saya warna merah. Tapi ternyata warna merah sama warna biru itu bukan berarti tidak cocok, ada kecocokan. Mengetahui dari sisi warna biru lebih dominannya apa, gitu. lebih dominan karakternya apa. Gitu. Jadi dilihat tidak kan kalau misalnya orang cuma taunya warna merah berani cuma gitu ya. Iya. Warna biru itu harapan katanya gitu. Orang suka punya harapan. Ya, tapi cuma itu ternyata harus ada dihitung dulu, ada nilainya, adalah yang bisa dilakukan. Nah, di situ baru bisa mengetahui bagaimana karakter seseorang. Oke, dan setahu Susi model keilmuan semacam ini, model tools semacam ini yang disebut tren tadi, ada lagi pesaing di Indonesia atau lembaga training yang menyelenggarakan model yang sama, program yang sama, metodologi yang sama? Kalau karakter warna tuh lembaga training lain mungkin ada, tapi yang dari kita yang punya United Training sendiri punya satu keunikan dan itu kita sudah punya istilahnya sertifikasinya. Kalau di luar itu, di luar negeri itu pasti banyak ya Mas Eno, karena dia sudah biasa. Kenapa? Nah, kayak contohnya nih, kanal rumah kita. Nah, coba ini baru mau ditanya, coba kenapa? Apa yang bisa dibaca oleh Susi, dimaknai ada dua warna? Coba nih. Activity. Yang mana activity? Dari orange. Dari orange-nya. Itu kan ada warna lain tuh, menarik nih. Iya, jadi menonjolkan orange-nya adalah untuk terus berkembang. Amin. Wah.
Terus Dan, tahu aja kemudian itu yang kita inginkan nih. The Master tahu. Tepuk tangan dulu, ini idenya produser waduh, loh. Ini enggak ide-idenya produser yang merancang logo atau oh simbol gitu, Karena Rumah Kita. Tepuk iya, tangan juga untuk The Expert, Master waduh, of Color gitu ya, saya sebut gitu aja deh. Master of Color. Apalagi yang bisa dilihat? Menarik dibuat Sobat Seno nih, cara eh, membaca warna. ya dari logonya juga dilihat tuh ada piramid ya. Ya, kayak ya rumah. Kayak piramid, kayak rumah. Iya. Ya. Itu melambangkan suatu saat KRK, karena rumah kita itu pingin sejajar dengan yang lain-lain. Aku tahu aja sih, jadi nggak enak nih. Padahal kita baru mulai, betul lah, betul. Padahal belum ngobrol ya. Iya, oke loh, oke. Itu betul, itu visinya. Jadi Ya, pengen sejajar dengan yang lain, sekaligus menaungi berbagai inspirasi dan edukasi di dalam satu rumah. betul. Wah, Ya, hebat ya. terima kasih. Nah itu, kenapa jadi Itu cara kalau dilihat warnanya. memang saat ini dominannya orange ya, karena kan pastinya ingin bergerak terus. Ya, Kita nggak tahu nantinya mungkin produser atau Mas Seno juga melihat ke depannya, wah kayaknya kita sudah mengarahnya kemana, bisa saja berubah. Makanya nanti perusahaan banyak kan yang bisa yang berubah. berubah, ya. Tuh. Nanti ada karena rumah Susi, karena rumah narasumber yang lain, nanti Susi dengan program warna, karena rumah yang lain gitu. Jadi banyak kamar-kamar di dalam rumahnya. Amin. Banyak kamar Amin. di dalam rumah, di kamar rumah kita ini ya. Iya, oke. Jadi bahas karena rumah kita. Terus jadi yang saya bayangkan juga supaya Sobat Seno lebih memahami, berarti implementasinya pengenalan warna tadi kurang lebih akan makin ngerti dong. Kalau saya atasan, saya warnanya merah, bawahan saya kuning gitu kan ya. Iya. Sehingga saya lebih mengerti karakter dia dan bagaimana memperlakukan dia gitu ya. Kira-kira arahnya ke situ nggak? Dengan mengenal warna. Salah satunya gitu. Salah satunya. Dan itu bisa dipakai untuk meditasi diri sendiri. Oh, Sebenarnya gimana bisa tuh? dipakai meditasi Menarik sendiri. nih. Gimana meditasi dengan warna nih? Bisa sambil praktek meditasinya nggak ya? Oh, nggak harus siap. Namaste ya. Oh, kita punya narasumber orang India soalnya. Oh gitu ya. Ya, hai Shimas, Edi. Dia denger nih. Ya, gelombang warna sama gelombang elektrik magnetik itu. Pernah dengar. Tuh. Ya, gelombang warna dan gelombang elektromagnetik itu tuh menjadi satu kesatuan. Kita ini dikelilingi oleh gelombang. Ya, pasti kalau dulu belajar di sekolah pasti ada lah ya, ilmu fisika, ilmu kimia, itu pasti ada. Nah, ternyata itu kalau dipelajari, itu memang ada tekniknya. Makanya dulu orang kenal tuh dengan aura. Iya, betul. Ya, aura. Kan? Nah, ada gelombang alfa, ada gelombang beta, ada gelombang delta. Nah, itu bisa dipelajari sebenarnya. Jadi semakin kalau kita punya trust, gelombang itu akan semakin besar. Tapi kalau kita tidak ada trust, ya kayak misalnya tadi Mas Seno mengatakan bahwa antara ada pimpinan dengan karyawannya, ya kan? Pada saat menyampaikan satu diskus, kan yang sebagai pimpinan juga harus menurunkan frekuensi supaya bisa menyamakan sama gelombangnya, ya dengan para karyawannya. Nah, tapi karyawan juga harus menaikkan frekuensinya kan supaya dia bisa menyamakan gelombang dari atasannya. Contohnya seperti itu, Mas Eno. Jadi ternyata setelah akhirnya saya merenung-renung, iya juga ya, kenapa waktu kita kalau di dunia kerja gitu ya, kita suka diskus sama atasan atau sama tim gitu atau sama para tim kita atau staff kita, terus kita kok nggak nyambung ya gitu. Kita maunya ini, tapi kok nggak ini ya. Dan itu sebenarnya bisa mulai dari diri kita dulu. Seperti itu. Ternyata bisa gitu ya. Dengan karakter itulah bisa dipelajari. Terus ini sharing aja ya. Di tahun 2000-an saya juga pernah ikutan sebagai peserta. Cuma sama nggak nih? Ada Six Heads Thinking namanya dari Edward de Bono. Itu juga pakai warna tuh. Katanya kalau paling gampang diimplementasinya ketika meeting.
ketika topi merah yang dipakai, berarti semua orang harus ngomong red flag. Red flag itu berarti hambatan atau kendala yang ada. Modelnya gitu. Ketika topi putih yang dipakai, berarti semua orang harus mau menerima ide orang lain. Beda ya? Keilmuannya beda. Ini kalau ini lebih mengenal karakter ya. Kalau tadi lebih kepada mari kita berseragam di dalam satu termin supaya nggak terjadi debat kepanjangan dan meeting jadi bisa singkat. Ini beda ya? Beda. Karena kita tidak akan tahu bagaimana karakter seseorang kalau kita belum melihat. Melihat itu harus ada, yaitu kayak assessment kecil lah. Itu apa caranya? Diisi kayak kuesioner? Cuma ngisi aja, ngisi ya. Ada warna, ada beberapa warna. Ya. Ngisi aja. Scoringnya cuma 1 sampai 5. Kalau suka sekali 5, suka aja. Cuman itu aja. Panjangnya nanti barulah dianalisa dan disimpulkan. Dan keluar rapornya. Kalau sebagai the master yang kasat mata tuh nggak bisa. Kayak misalnya Susi ngeliat saya seperti ini, punya indikasi nggak? Nih, Seno ini cenderungnya warna biru misalnya, atau cenderungnya warna putih, gitu. Nggak bisa ya? Kalau dari itu nggak bisa. Dari cara berkata, dari cara berperilaku nggak bisa ya? Yang pasti sih kalau sudah mengenal Mas Seno secara kita udah lama, Seno adalah memang seorang senang ilmu. Wow. Menggali ilmu terus. Ilmu, bukan ilmu hitam ya? bukan ilmu. Sekarang lagi menggali ilmu orange ya? Iya, menggali ilmu orange, betul. Gali terus. Ilmu orange kayaknya. Iya. Tahu aja. Dari situ, tapi kita nggak bisa tahu bagaimana karakter seseorang kalau kita tidak berinteraksi atau dia mengisi salah satu tadi. Jadi nggak bisa langsung, misalnya gini, saya customer service di bank sebagai peserta trainingnya Susi. Sayanya udah ngisi kuesioner. Nanti saya tahu dong warna saya. Tapi ketika saya berhadapan dengan klien saya, gitu ya, nggak bisa dia langsung nebak atau menduga kliennya warna apa gitu kan? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi, bukan cenayang loh nih. Iya, bukan cenayang. Jadi artinya ini lebih banyak akhirnya implementasi pada internal organisasi di mana semuanya juga harus mau mengisi itunya dulu ya, assessment-nya dulu. Wah, ini kalau digali bisa harus jadi sesi khusus nih. Itu istilahnya apa? Nama metodologinya apa? Ya itu tren tadi, bukan kan? Bagaimana mengenal karakter orang dengan warna itu ada istilahnya. Iya. Mengenal orang, karakter orang, kita mengenal orang, tapi mengenal karakter belum tentu semua tahu ya bagaimana karakter gitu. Iya. Kan kalau mengenal karakter kita harus sering berkomunikasi, sering berdiskusi, berinteraksi. Tapi kalau kita nggak pernah tiba-tiba ketemu sekali, terus kita tahu, kita nggak mungkin. Tapi kalau dari kita mengisi warna, itu warna nggak akan pernah bohong apa yang dia suka. Iya kan? Karena nggak akan pernah bohong seseorang mengisi warna, dia nggak suka warna kuning. Ya, dia isi warna nomor 2. Tapi dia ternyata suka warnanya warna hijau. Dia isi itu 5. Itu sudah beda tuh. Gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Gitu. Iya. Wah, ini beneran ini kapan-kapan Uni Susi harus diundang untuk mendemonstrasikan secara sekilas saja gimana ngisi kuesioner ini. Boleh nggak? Kapan-kapan ya? Boleh ya. Oke. Nah, partner itu yang bagian menganalisa. Oh, dia yang punya, dia expertise-nya juga, dia juga ada. Dia juga ada. Gitu. Jadi di menganalisa dia sama tuh. Gitu. Lama-lama kan kita juga melihat. Tadinya malah jadi semenjak udah diterjun di dunia United Training ini, jasa ini, gitu ya. Disangkain saya orang psikolog terus, Mas Seno. Iya, biasa. Kan ilmu gitu ilmu psikologis kan, ilmu human capital ya kan, human development ya, people development. Benar. Tapi mungkin karena terasah dan dipelajari, ternyata itu bisa. Menarik. Tidak ada yang tidak bisa ternyata, asal ada kemauan ya. Yang saya kenal dari dulu emang gitu. Tipe yang visionaris.
Oke, ini kalau diterusin panjang ya, mesti nanti dalam kesempatan berbeda, Sobat Seno bisa belajar lebih jauh nih tentang bagaimana mengenal karakter dengan warna, gitu kira-kira ya, Mbak Ya, Susi. silakan. Bisa dengan Baik, senang hati. iya. Nah, ini karena waktunya harus kita akhiri dulu, dan Sobat Seno juga menunggu apa ya kejutan-kejutan yang lain di segmen berikut, bahwa isunya kan Uni Susi ini juga guru piano dan pebisnis Waduh, kopi. Nah, itu mau kita kupas, mau kita gali sampai tuntas nanti. Baik, hobi ya, hobi. hobi. Sebelum kita tutup, Susi mau nyampaikan sesuatu nggak sehubungan dengan United Tractors atau Training Consultant Business kepada Sobat Seno, atau mau kirim salam kali sama partnernya, boleh. Ini kanal bebas, Waduh, santai. Ada yang mau disampaikan nggak? apa ya, di saat situasi seperti ini, Ya, pola pikir kita kan mesti berubah, oh, betul, ya kan? setuju. Jadi ibaratnya kalau di dunia kantor gitu ya, biasa bekerja, change management ya, Change sering management. banyak ya kan, Ya, change management. Nah, itu sekarang yang saat ini yang sedang kami sering lakukan adalah mengenai change management dan personal branding. hmm, Nah, tadi Mas Eno bilang itu adalah ya talenta, multi talenta yang kita punya harus dikembangkan. Jadi setiap individu pasti punya nilai lebih. Tinggal kita, kemauan ya, kita mau di keluar dari ya. zona nyaman atau tetap di zona itu. Setuju, iya betul. Ya Sobat Seno bocoran nih, saya tuh udah lama ketemu Uni Susi ini, dulu udah tahu kalau beliau ini guru piano, tapi tiba-tiba jadi ahli warna gitu kan, ahli membentuk karakter piano warna, bener-bener surprise nih baru-baru sekarang, dan tiba-tiba jadi pebisnis kopi. Itu yang kita ulas di segmen 2 ya, Uni ya. Ya, terima kasih Baik, Mas Eno, terima baik. kasih buat kanal rumah kita juga. Terima kasih Sukses. ya Uni Susi, kita ketemu lagi di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.